ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sebelum kita mulai dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat menuntut ilmu, alhamdulillah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada dia kebaikan, Allah faqihkan dia terhadap agamanya. Di antara yang kita sebutkan di pertemuan malam lalu yang berkaitan dengan apa ataupun bagaimana keadaan orang yang sakit kemudian dia meninggal dan masih ada hutang puasa. Ada yang bisa mengulangi? Abu Abdullah. Kita katakan kemarin orang yang sakit kemudian dia meninggal dan masih ada hutang puasa, kita membagi dulu sakit ada dua macam. Yang pertama, sakit yang yurja burru atau yurja zawalu. Sakitnya itu diharapkan kesembuhannya, masih bisa sembuh, ya. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan masih ada hutang puasanya, ya. Keadaan pertama jika dia meninggal, dia sempat sembuh dari sakitnya tersebut, ya, dia memiliki kesempatan fursah untuk mengqadha, namun dia bermudah-mudahan, ya, Syawal dia sembuh, ya. Kemudian dia tidak mengqadha sampai datang Sya'ban, dia masih belum mengqadha dan dia meninggal di bulan Sya'ban, maka apa hukumnya? Walinya itu harus mengqadha. Sama anhu waliyuh. Itu keadaan yang pertama dari sakit yang diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, ini yang diharapkan kesembuhannya. Ya. Yang kedua kita katakan, ya, kalau dia meninggal, ya, sakitnya itu berkelanjutan, ya, terus menerus, belum sempat, ya, tidak ada waktu untuk mengqadha, lam tatamakkan min qadha, kemudian dia meninggal, maka tidak ada apapun untuknya, la syai'a alaih, ya, tidak qadha, ya, tidak juga it'am, ya, walinya tidak perlu mengqadha untuk dia dan juga tidak perlu membayar fidyah. Kemudian yang kedua, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, la yurja burru atau la yurja zawal. Dan menyebutkan pertama kita katakan apa? Kalau dia masih hidup, ya, maka dia membayar fidyah. Hukumnya hukum orang yang sakit ataupun hukum syekh kabir atau syekhah kabira. Hukum orang yang sudah tua renta, ya, karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Selama dia tidak bisa berpuasa, ya, kalau sanggup berpuasa dia harus berpuasa. Ini permasalahan kita, kalau dia nggak sanggup berpuasa, ya, maka dia membayar fidyah. Kalau dia meninggal, ya, masih ada fidyah yang belum dia bayarkan, maka walinya yang harus membayarkan fidyah. Nah, jelas, ya.
Kemudian hukum suntik kita sebutkan kemarin. Apakah membatalkan puasa? Membatalkan. Nah, pendapat yang sahih ya, walaupun terjadi khilaf ya, jumhur para ulama mengatakan kalau suntiknya tersebut ya kandungannya itu kandungan ghidha agidi, maka membatalkan. Ya, kalau tidak maka tidak membatalkan. Namun Syekhuna Muhammad bin Hizam rahimahullah taala beliau mengatakan dua-duanya membatalkan karena dua-duanya ada kandungan air. Ada satu permasalahan lagi yang tidak kita sebutkan jemaah, hukum memasukkan obat-obatan melalui dubur. Ya, hukum memasukkan obat-obatan melalui dubur apakah membatalkan puasa atau tidak? Jumhurul ulama mereka berpendapat membatalkan puasa. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tidak membatalkan puasa. Dan juga pendapat ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Mas'alah man dakhala fi halqihi dzubab aw al-ghubar aw nukhalah ad-daqiq wa huwa sha'im. Permasalahan ya, barang siapa yang masuk ke kerongkongannya lalat ya ataupun ghubar. Ghubar itu debu. Aw nukhalatud daqiq ataupun serbuk tepung. Ya, terlebih lagi kita jualan tepung misalkan ya. Dalam keadaan dia berpuasa. Baik yang masuk lalat misalkan ataupun nyamuk ataupun belalang dan sebagainya, apakah membatalkan puasanya atau tidak? Nah, itu juga serbuk tepung dan serbuk-serbuk yang lainnya. Nah, beliau mengatakan qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa naqala Ibnu al-Mundhir al-ittifaq ala anna man dakhala halqahu الذباب وهو صائم ألا شيء عليه. نعم، ولكن نقل غيره عن أشهب أنه قال أحب إلي أن يقضي، حكاه ابن التين رحمه الله تعالى. والصواب أنه لا شيء عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Nah, kata Syekh Hafizahullah taala ya, Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau menukilkan dan Ibnu Mundhir rahimahullah taala menukilkan ittifaq, sepakat para ulama ya, barang siapa yang masuk ke kerongkongannya ya, baik itu lalat dalam keadaan dia berpuasa, tidak ada apa-apa baginya. Nah, tidak membatalkan puasanya. Nah, dan dinukilkan dari selain beliau dari Ashhab ya, dia mengatakan ya ahabbu ilayya an yaqdi, aku lebih ya suka kalau orang yang masuk lalat ke kerongkongannya untuk dia mengqadha. Namun Allah taala alam yang betul, tidak ada apa-apa untuknya, tidak perlu dia mengqadha. Nah, apalagi ya lalat masuk ke kerongkongannya tanpa disengaja, ya, ataupun nyamuk misalkan. Nah, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, dan juga Allah berfirman wa laisa 'alaikum junah, ya, tidak ada apa-apa bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian fima akhtatum bih, ya, terhadap perkara yang kalian ya salah di dalamnya. Nah, jelas ya? Ya, kalau qadarullah misalkan kita berpuasa tidur misalkan, ya, orang ngorok biasa mulutnya terbuka, kemudian masuklah lalat, masuk cicak misalkan, juga tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun sampai tertelan misalkan. Nah, karena
Ya, bidunil ikhtiyar itu bukan pilihannya. Nah, tidak ada ikhtiar dia di dalam hal tersebut. Nah, itu juga dengan serbuk tepung dan sebagainya. Kemudian ya, permasalahan ihtijamus shaim ini sempat kita sebutkan semalam ya, karena ada pertanyaan apa hukum hijamah ketika berpuasa. Mungkin tidak perlu kita sebutkan lagi. Nah, apa hukum hijamah kita sebutkan semalam? Boleh ya, tidak membatalkan puasa ya, karena Nabi SAW kata Ibnu Abbas, ihtajama wa huwa shaim. Ya, beliau berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Adapun hadis afṭara al-hajim wal mahjum, apa hukumnya? Mansukh, hukumnya telah dihapus ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um. Kita bisa mengkiaskan kepada perkara yang lain jemaah. Ya, hukum mendonor darah di siang hari Ramadan, apa hukumnya? Ya qadarullah, ya ada orang yang membutuhkan darah antum, ya antum harus mendonorkan darah untuk dia, apa hukumnya? Sama dengan hijamah. Ya, sama dengan hijamah, tidak membatalkan puasa. Nah, namun bagi orang-orang yang akan membuat dia lemah sehingga membuat dia harus berbuka, ini dimakruhkan untuknya ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim, apakah kalian yang menganggap makruh hijamah bagi orang yang berpuasa? Beliau mengatakan la, tidak ya, illa min ajli dha'f, kecuali karena hijamah tersebut membuat dia lemah. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, man nazafahu ad-dam min ru'afin wa ghairi, orang yang mengalir darah dari tubuhnya, min ru'af, dari mimisan misalkan ya, keluar mimisan. Mimisan itu keluar dari hidung ya, hidung ya, keluar darah mimisan dari hidungnya, ataupun selain mimisan ya, seperti darah di gusi misalkan, gusi kita terluka. Nah ya, ada yang biasa sering sakit gigi ya, gusinya itu rusak ya, akan keluar darah dari gusinya. Nah, apakah darah di gusi ini membatalkan puasa atau tidak? Nah, an-nazif alladhi yahsul bainal asnan. Nah, an-nazif itu adalah darah yang terjadi ataupun keluar dari gigi ya, seperti kita sebutkan tadi. Nah, au minal anf, ataupun keluar dari hidung ya, mimisan. Au ma asbaha dzalik, ataupun ya yang semisal dengannya, yang serupa dengannya. La yu'athir fi shaum ma dama yataharraz min ibtila'ihi ma amkan. Mimisan ataupun darah yang keluar dari gusi itu tidak membatalkan puasa selama dia ya menjaga agar tidak tertelan. Dia menjaga sebaik mungkin agar tidak sampai tertelan. Nah, darah yang keluar, mimisan yang keluar dari hidung antum ya, jangan sampai ditelan. Ataupun darah yang keluar dari gusi, gigi, itu juga tidak boleh ditelan, harus dikeluarkan. Nah, harus dikeluarkan, dibuang, diludahi. Nah, dan ini adalah ya pendapat jumhur ulama. Allah ta'ala a'lam. Kemudian permasalahan berikutnya, masalah hal taqayyu as-shaimi min al-muftirat, apakah yang muntah orang yang berpuasa itu membatalkan puasanya ya. Kita menyebutkan secara umum, baik dia muntah secara sengaja atau tidak. Kata Syekh Fidhullah Ta'ala, dhahaba kathirun min ahli al-ilmi ila annahu yuftir in istaqa wa talaba al-qaid. Kebanyakan para ulama, dan ini madhab jumhur ya,
kalau muntah itu keluar dengan kesengajaan, ya disengaja dimasukkan tangan ke mulutnya agar dia muntah misalkan, ya, ataupun talabal qai, ya istaqa itu membuat, ya, sengaja untuk keluar muntah, maka pendapat jumhur membatalkan puasa. Nah, wa amma in ghalabahu al-qai fala yuftir. Kalau muntahnya itu keluar tanpa ada kesengajaan dari dia, maka ini tidak membatalkan puasa. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Wastadallu bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda Ahmad wa ashabis sunan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahu al-qai fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa kalau secara sengaja itu batal, kalau tidak maka tidak batal, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga ashabus sunan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dara'ahul qai, siapa yang didorong untuk muntah. Artinya apa? Tidak sengaja, ya tidak sengaja keluar muntahnya, fala qada'a alaihi, tidak ada qada' baginya. Artinya apa? Puasanya tidak batal. Nah, wa man istaqa, dan barang siapa yang sengaja untuk muntah, fa alaihi al-qada, maka baginya qada. Ini dalil jumhur ulama. Nah, tapi Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini mengatakan wa hadzal hadits isnaduhu zahiruhu as-sihhah. Hadis ini sanadnya itu secara zahir, secara nampak sahih, ya. Walakin qad a'allahu al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi al-Imam Ahmad mengatakan dalam sanadnya ini ada illah, ada penyakit, ya. Wal Bukhari wad Darimi, begitu juga Imam Bukhari, Imam Ad-Darimi, yang mereka mengatakan dalam sanad hadis ini ada illah. Nah, wa Abu Ali At-Tusi wa ghairuhum kama fi talkhis. Nah, wa qad naqala Ibnu al-Mundhir al-ijma' ala hadzal qaul. Jelas ya, sebagian para ulama mensahihkan, menghasankan hadis ini. Namun sebagian mengatakan hadis ini hadis mu'al, hadis yang ada illah, penyakit di sanadnya, dhaif, dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Dan Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala menukilkan ijma' kalau muntah secara sengaja membatalkan, kalau tidak membatalkan. Namun Allah taala a'lam, di sana ada, ya, pendapat yang menyelisih. Nah, dan Syekh Hafizahullah taala di sini beliau condong kepada pendapat yang mengatakan baik disengaja ataupun tidak, muntah itu tidak membatalkan puasa selama apa? Selama tidak ditelan. Nah, kalau sudah keluar mulut, ya, jangan ditelan. Ada yang suka menelan muntah, kini sesuatu yang dianggap jorok, ya. Mungkin ada, apa namanya? Mungkin baru makan yang enak, daging, akhirnya daripada membazir, buang lagi, akhirnya dimakan, ditelan. Itu juga orang Yaman. Orang Yaman itu kalau lagi makan qad, daun qad, ya, itu mahal harganya. Sebelum azan dia makan qad. Pas azan mau wudu itu qadnya dimuntahin, masukin plastik, habis sholat dimakan lagi sama dia. Mungkin karena mahal harganya. Allah Ta'ala. Kata Syekh di sini, faqad dhahaba was-sahih wujudul khilaf, dan yang sahih, ya, adanya khilaf dalam permasalahan ini. Faqad dhahaba Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud wa Ikrimah wa Rabi'ah wa asnadahu al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa riwayah an Malik ila anna al-qai' la yuftir sawa'un ta'ammadahu aw la, wa rajjaha dhalika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa qalu
لا يحكم بفساد صومه إلا بدليل صحيح صريح وهذا القول أرجح والله تعالى أعلم. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud, Ikrimah dan juga Rabi'ah dan juga ya riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala bahwa saya muntah itu tidak membatalkan puasa, baik disengaja ataupun tidak. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih sehingga harus kita hukumi kalau disengaja itu batal. Wa hadzal qaul huwal arjah, kata Syekh. Pendapat ini yang paling rajih. Nah, Syekh lebih condong pendapat baik disengaja atau tidak disengaja selama tidak ditelan itu tidak batal. Wallahu taala alam. Namun pendapat jumhur kita katakan batal. Nah. Kemudian permasalahan berikutnya, fasl fi masail tata'allaq bi siyami ahli al-a'dzar. Pasal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa orang-orang yang mendapatkan udzur, ahlul a'dzar. Al-ma'dzurun 'anis siyam, orang-orang yang diberi udzur ya terhadap puasa, artinya dia boleh membuka. Awalan wa thaniyan al-marid wal musafir, itu orang yang sakit dan orang yang musafir. Qala Allah Ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa di antara kalian sakit ataupun dia berada di dalam perjalanan safar, maka hendaknya dia mengqadha di hari yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis manusia di sini yang mendapatkan udzur, marid dan juga safar, yang musafir. وقد أجمع العلماء على أنه يرخص للمريض والمسافر الفطر وعليهم القضاء بعدد ما أفطروا في أيام أخرى. إجماع para ulama ya diberikan keringanan bagi orang-orang yang sakit dan juga musafir untuk berbuka, dan bagi mereka qada ya sesuai dengan jumlah hari yang mereka berbuka. Masalah halil afdal lil marid al-iftar. Permasalahan, apakah mana yang lebih afdal bagi orang yang sakit? Apakah dia melanjutkan puasanya ataupun dia berbuka? Ya, kita sakit misalkan, apakah kita itu lebih baik untuk berbuka ataupun melanjutkan puasa? Awalan liyu'lam annahu la yurakhas lil marid al-iftar illa fi maradin yashukku ma'ahu as-siyam. Yang perlu kita ketahui, kata Syekh, bahwa saya tidaklah diberikan keringanan kecuali untuk orang sakit yang sakitnya tersebut membuat dia berat untuk berpuasa. Ya, kalau dia berpuasa akan dia rasakan masyaqqah, suatu yang berat. Ya, maka boleh dia berbuka. Ammal marad al-khafif, adapun sakit yang ringan, alladzi la yashukku ma'ahu siyam fala yurakhas fihi al-iftar. Kalau sakitnya hanya sakit yang ringan, kalau dia berpuasa dia tidak akan merasakan masyaqqah, suatu yang berat, maka tidak boleh dia berbuka. Jangan nanti alasan hanya sakit kepala, sedikit pilek, sehingga antum berbuka. Ini enggak boleh. Ya, bukan berarti setiap sakit itu boleh berbuka, tidak. Tapi sakit yang akan terjadi masyaqqah kalau kita melanjutkan puasa kita. Yang bermudah-mudahan. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, ثانيا إذا علم ذلك فيكره للمريض أن يصوم.
kalau diketahui ya, kalau dia mendapatkan masyaqqah ketika berpuasa dalam keadaan dia sakit, fayukrah, maka dimakruhkan bagi orang sakit tersebut untuk apa? Untuk melanjutkan puasanya. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu," ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta antu tarukhasu, agar hamba itu yang mengambil keringanan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci dari hamba yang mendatangi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu senang ya kalau hamba itu mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga Allah berfirman, "Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah itu ingin kepada kalian itu keringanan, dan Allah itu tidak ingin yang membuat hambanya itu berat. Nah, kata Syekh di sini, "Fa idza tahamala al-marid ala nafsihi wa sham fa in adarra bi nafsihi fayatham wa in lam yadur bi nafsihi fayukrahu lahu dzalik." Kalau orang sakit itu memaksakan dirinya untuk berpuasa, ya, sehingga membuat dia ya mendatangkan mudarat kepadanya, maka di saat itu dia berdosa. Nah, kalau dia memaksakan dirinya tapi tidak sampai menjatuhkan dia ke dalam sesuatu yang membahayakan dirinya, maka ya dimakruhkan baginya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tulqu biaidikum ila at-tahlukah." Nah, jangan kalian jerumuskan ya diri kalian kepada kebinasaan. Nah, tidak pantas seorang hamba menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan, maka ambil keringanan tersebut. Nah, itu juga dengan orang-orang yang sakit tadi, yang perlu suntik, ya udah enggak masalah. Ya antum berbuka sudah. Ya Allah beri keringanan. Nah. Kemudian masalah halil afdal lil musafir al-fitr aw as-shaum. Mana yang lebih afdal, yang lebih baik bagi musafir? Apakah dia berbuka ataupun melanjutkan puasanya? Di sini ada beberapa masail yang perlu kita ya bahas insyaallah, dan ini penting. Nah, kata beliau, "Amma man kana yastawi fi haqqihi al-amran wa la mashaqqata alayhi fal afdal lahu fi Ramadan an yasum." Bagi orang yang yastawi fi haqqihi amran, ya, sanggup dia untuk berbuka ataupun melanjutkan puasanya, tidak akan membuat dia terjatuh ke dalam masyaqqah ketika dia berpuasa di dalam safarnya, maka di saat itu yang lebih afdal baginya untuk melanjutkan puasanya. Nah, itu yang pertama. Li'annahu asra' li ibra'i dhimmatihi, karena itu lebih cepat untuk ya bara'atul dhimmah, ya, selesai dhimmah, terlepas beban syariat darinya. Nah, terlepas beban puasa darinya. Wa akhaffa 'alaihi an yasum 'an nas, dan juga kalau dia berpuasa bersama manusia lebih ringan. Ya. Kalau puasa sendiri qadha itu mungkin berat. Makanya ya kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari qadha itu mungkin berbulan-bulan baru kita bisa menyelesaikannya. Karena memang ketika berpuasa dengan manusia itu lebih mudah, bersama kaum muslimin itu lebih mudah. Nah, jelas ya? ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر مع جمع من الصحابة. Karena kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berpuasa bersama beberapa sahabat dalam safar. Nah, ya sebagaimana disebutkan oleh Abu
Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi shiddatil har. Pernah suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam safar pada siang hari Ramadan fi shiddatil har, pada cuaca yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala jabhati, sampai-sampai ya salah seorang di antara kami itu ya meletakkan tangannya di kepalanya karena memang sangat panas. Atau ala ra'si, di atas kepalanya. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa ma fina sha'im illa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Dan di saat itu tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Kalau kita sanggup untuk berpuasa di safar, tidak memberatkan kita, maka lebih bagus kita berpuasa. Kalau kita ya merasakan keberatan, masyaqqah ketika berpuasa di safar, maka boleh berbuka, terlebih lagi kalau itu membuat kita terjatuh ke dalam ya kebinasaan. Ya kalau antum memaksakan puasa di safar membuat antum pingsan, lemah dan sebagainya, maka di saat itu yang lebih baik bagi antum berbuka. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kita sebutkan ya hadisnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di safarnya, beliau melihat melihat ziham. Ziham itu macet, istilahnya orang itu lagi berkerumun, ya, berkerumunan manusia dan seorang laki-laki yang lagi dikerumuni, ya, ataupun diteduhkan di tempat yang teduh. Kemudian Nabi bertanya, apa ini? Ya, kemudian para sahabat mengatakan shaim, dia ini berpuasa sehingga membuat dia pingsan. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir as-shaumu fis safar. Bukanlah sebuah kebaikan berpuasa ketika safar. Ini bagi orang-orang yang membuat ya dirinya terjatuh ke dalam kebinasaan kalau dia berpuasa di safarnya. Nah, Allah taala alam. Namun ya, satu yang perlu kita ketahui, ya, kalau kita safar rame-rame misalkan, ya, jangan nanti ada yang mencela. Nah, kamu kenapa enggak puasa? Kamu kenapa berbuka? Ya, ini tidak boleh. Ya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang di antara mereka yang saling mencela, yang saling mengaibkan. Kamu aib, kenapa kamu berbuka? Nah, kemudian permasalahan berikutnya, sudah waktu ayatnya. Nah.